Halo semuanya, aku Alexandra Axela. Makasih ya udah selalu support channel ini. Cerita kali ini adalah cerita karangan dari member Reverse yang join di grup WA. Untuk sektor cerita karangan atau cerita pribadi kalian, yuk join grup WA di link deskripsi video ini. Cerita ini udah aku modifikasi, jadi untuk kesamaan nama, latar, tempat, dan lain-lain, semuanya murni ketidaksengajaan. Sekarang, selamat menonton dan semoga suka. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Kami sudah mencari keberadaan tunangan Anda, Tuan Alessio. Sayangnya, tidak ada hasil. Tolong cari lagi, Pak. Saya nggak percaya kalau tunangan saya Alessio sudah meninggal. Anda harus tabah, Nona. Sepertinya tunangan Anda terbakar dalam mobil dan sudah menjadi abu. Enggak, sebelum saya melihat tubuhnya, saya nggak yakin dia udah meninggal. Polisi sudah mencari tubuhnya selama 2 hari ini. Kemungkinan besar tubuhnya sudah hancur. Nggak mungkin. Ini semua nggak mungkin. Ini pasti cuma mimpi buruk. Anda yang kuat ya, Nona. Saya permisi dulu. Alessio, kamu janji kita nikah tahun ini. Bulan depan kita nikah. Dasar pembohong. Alicia, kita udah 5 tahun pacaran. Kamu mau nggak nikah sama aku? Hah? Alessio? Tentu aja aku mau. Selama ini, aku udah nunggu kamu ngelamar aku. Maaf ya, bikin kamu nunggu lama. Setelah ini, kita bakal bersama selamanya, sayang. Iya, sayang. Aku nggak sabar buat menghabiskan sisa umur aku sama kamu. Oh iya, aku udah pesenin cincin berlian yang indah buat kamu. Hah? Ya ampun, itu kan mahal banget. Mending uangnya ditabung kan buat masa depan kita nanti. Untuk wanita yang berharga, aku harus ngasih yang terbaik kan? Kamu so sweet banget deh, jadi makin sayang sama kamu. Kalau gitu, aku mau ambil cincin berliannya di toko perhiasan dulu ya. Iya sayang, hati-hati di jalan ya. Selamat datang di toko perhiasan kami. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau mengambil cincin yang saya pesan khusus untuk calon istri saya. Atas nama siapa, Pak? Alessio Adler. Saya cek dulu ya. Cincin berlian pink seharga 500 miliar ya, Pak? Iya, Mbak. Spesial buat calon istri saya. Calon istri Anda pasti bahagia, karena memiliki calon suami yang sangat mencintainya. Bener, saya sangat mencintainya. Dia udah menemani saya dari nol sampai sukses. Semoga lancar sampai hari pernikahan ya, Pak. Sayang, aku udah ambil cincinnya nih. Aku ke rumah kamu lagi ya. Iya, sayang. Pelan-pelan aja jalannya, gak usah ngebut-ngebut. Gak bisa, aku pengen cepat-cepat ketemu kamu dan pasangin cincin ini di jari kamu. Dasar, bentar lagi kan kita nikah. Kita bakal tinggal serumah dan sering ketemu. Tetap aja, aku gak bisa kalau gak lihat kamu lebih dari 6 jam. Gombal banget deh. Aku matiin ya teleponnya biar kamu fokus nyetir. Jangan dong, aku masih pengen denger suara kamu. Kucing. Halo, halo, sayang. Kamu kenapa? Suara apa tadi? Teleponnya mati. Semoga gak terjadi apa-apa. Ini udah 2 jam lebih, tapi Alessio belum ngabarin. Aku khawatir banget sama dia. Selamat malam, Nona Alicia. Apa benar Anda adalah tunangan Tuan Alessio Adler? Iya, benar, Pak. Ada apa ya sama tunangan saya? Tunangan Anda mengalami kecelakaan, mobilnya oleng dan meledak. Hah? Apa? Terus gimana keadaan tunangan saya, Pak? Karena apinya terlalu besar, kami tidak bisa mendekat. Kemungkinan dia sudah mati terbakar. Enggak, itu nggak mungkin. Alessio nggak mungkin mati. Dia nggak boleh mati. Saat apinya padam, kami menemukan cincin berlian yang tidak terbakar api ini. Ini kan cincin pernikahan kami. Gara-gara ngambil cincin ini, dia jadi kecelakaan.
2 hari ini, kami akan melakukan investigasi kecelakaan dan segera memberi Anda kabar. Saya akan menunggu kabar baik dari Anda, Pak. Alessio, aku kangen sama kamu. Please bilang kalau ini semua bohong. Alicia, ayo kita pulang. Ini udah malam loh. Aku nggak mau pulang tanpa Alessio, Virgo. Aku mau di sini nyariin dia. Sadar, Alicia. Alessio udah meninggal. Kamu harus ikhlasin dia. Enggak, Alessio belum meninggal. Feelingku bilang kalau dia masih hidup. Alicia, ikhlasin Alessio. Dia nggak akan tenang di akhirat kalau kamu kayak gini. Tapi Virgo, sekarang kita pulang, oke? Aku tahu ini berat, tapi Alessio nggak akan mau lihat kamu terpuruk gini. Udah 6 bulan Alessio pergi, dan aku masih tidak bisa membuka hati kepada siapapun. Virgo nelpon. Ada apa ya? Halo, Besti. Alicia, kamu lagi ngapain? Besok kamu free nggak? Besok kayaknya free. Kenapa emangnya? Ikut aku ke kafe bucin ya, jam 3 sore. Ngapain emangnya? Besok kamu juga tahu sendiri. Sampai jumpa besok ya, Besti. Virgo, maaf ya telat. Tadi jalanannya macet banget. Santai aja, aku juga baru nyampe kok. Ngapain kamu ngajak aku ketemuan di sini? Aku mau ngenalin kamu sama sahabatnya Leo. Leo? Pacar kamu itu? Iya, namanya Rev. Dia sahabatnya Leo dari SMA. Heh, Virgo, kamu tahu kan kalau aku belum bisa buka hati buat cowok lain? Aku tahu, tapi kamu gak boleh terpuruk selamanya. Kamu harus membuka lembaran baru, Alicia. Aku tahu, tapi sampai sekarang aku masih terbayang-bayang Alessio. Alicia, sebagai sahabat kamu, aku gak mau lihat kamu sedih terus kayak gini. Virgo, baiklah, demi kamu, aku bakal coba buka lembaran baru dan melupakan Alessio. Itu baru namanya sahabatku. Aku sayang kamu, Alicia. Aku juga. Makasih ya, udah jadi sahabat terbaik buat aku. Sama-sama, Besti. Hai semuanya, sorry ya, kalian udah lama nunggunya. Enggak kok sayang, Alicia baru aja nyampe. Iya, bener kata Virgo. Oh iya, kenalin, ini sahabat aku, namanya Rev. Hai semuanya, kenalin, nama aku Rev Alterio. Panggil aja Rev. Aku Virgo, pacarnya Leo. Leo sering banget loh ceritain kamu. Aku Alicia, sahabatnya Virgo. Salam kenal ya, Rev. Aku lihat-lihat, sepertinya kalian berdua cocok banget deh. Iya kan, sayang? Iya sayang, mereka berdua tuh emang cocok banget. Ih, apaan sih kalian berdua? Iya juga ya, sepertinya kita berdua emang cocok banget. Hah? Apaan sih, Rev? Bercanda. Oh iya, hari ini aku yang traktir ya. Kalian makan aja sepuasnya. Hah? Beneran? Kalau gitu, aku gak akan segan-segan ya. Tumben amat lu dermawan. Biasanya kan lu pelit banget. Kembalian 500 perak aja ditagih. Berisik lu. Gue mah cuma traktir Alicia dan Virgo aja. Lu mah bayar sendiri. Enak aja gue bayarin. Hah? Dia manis banget kalau ketawa. Jadi pengen bikin dia ketawa setiap hari. Gue sama Virgo balik duluan ya. Rev, lu anterin Alicia pulang, oke? Oke, siap. Gak usah repot-repot. Aku bisa naik taksi kok. Yakin berani naik taksi malam-malam gini? Ntar kalau diculik om-om gimana? Virgo bener, agak rawan kalau cewek naik taksi sendirian malam-malam. Aku anterin aja ya. Oh, ya udah deh kalau gitu. Kayaknya ada yang mau PDKT nih. Udah, kita doain aja mereka berdua sampai ke pelaminan, sayang. Heh, apaan sih kalian berdua? Harusnya aku yang doain kalian cepet nikah. Kalian kan udah tunangan 2 tahun. Tahu tuh, lama bener tunangannya. Udah kayak orang nyicil motor aja. Sayang, kita majuin aja deh nikahnya. Alicia katanya nggak sabar pengen punya ponakan. Bener tuh. Aduh, ya udah deh. Gimana kalau bulan depan? Biar yang jomblo makin iri. Kok gue ngerasa tersindir ya? Tolong hargai gue sebagai jomblo. Dasar pasangan bucin.
kita udah sampai rumah kamu, Alicia. Makasih ya udah anterin aku pulang. Iya, sama-sama. Alicia, aku boleh minta nomor kamu nggak? Boleh kok, nomor aku 123456. Udah aku save. Oh iya, aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Boleh, nanya apa tuh? Kamu udah punya pacar belum? Kayaknya aku naksir sama kamu pada pandangan pertama, Alicia. Maaf ya Ref, tapi aku belum bisa buka hati buat siapapun saat ini. Aku mau kok nunggu kamu sampai kamu siap buka hati buat aku. Terserah kamu. Tapi aku nggak bisa menjanjikan apapun sama kamu, karena aku masih gamon. Gamon, maksudnya? Aku pernah pacaran sama orang yang paling aku cintai, namanya Alessio. Kami pacaran selama 5 tahun. 1 bulan sebelum menikah, dia mengalami kecelakaan saat mengambil cincin pernikahan kami. Dia meninggal di tempat, ninggalin aku dengan semua kenangan, dan janji-janji tidak dia tepati. Gitu ya. Pasti berat ya, Alicia. Kalau gitu, aku bakal nunggu sampai kamu siap nerima aku. Makasih ya, Ref. Iya, Alicia. Aku pulang dulu ya. Semangat buat kamu. Siapa yang bertamu? Hah, Ref? Pagi, Alicia. Kamu mau ngapain ke rumahku pagi-pagi? Aku cuma mau ngasih ini buat kamu. Kue oleh-oleh dari mamaku. Wah, makasih ya, Ref. Sampaikan makasih aku juga buat mama kamu. Iya, sama-sama. Aku udah ceritain semuanya tentang kamu ke mamaku. Ref, aku kan gak janjiin apa-apa sama kamu. Aku juga belum bisa buka hati buat kamu. Aku tahu kok. Nggak apa-apa. Aku nggak akan nyerah buat dapetin hati kamu, Alicia. Ini buat kamu, Alicia. Boneka lucu untuk cewek lucu kayak kamu. Lucu banget. Makasih ya. Ini buat cewek cantik yang aku cintai. Makasih ya, Ref. Spesial buat kamu. Bunga yang indah kayak senyuman kamu. Indah banget. Makasih ya. Semoga kamu suka sama hadiahnya. Ini aku belinya sebulan. Makasih ya. Aku suka kok. Ini kue bikinanku sendiri loh, walaupun gosong. Ref, makasih ya. Udah sabar dan berjuang selama 6 bulan ini. Jadi apa keputusan kamu? Apa kamu udah bisa buka hati dan nerima cintaku? Iya, Ref. Aku udah mulai nyaman sama kamu. Mulai hari ini kita pacaran ya. Dokter Alexa. Ada apa, Sus? Kenapa kamu lari-larian di koridor rumah sakit? Pasien yang koma setahun. Tadi saya lihat kepala dan tangannya gerak. Hah? Benarkah? Saya akan segera memeriksanya. Detak jantungnya stabil, pernafasannya normal. Sepertinya tidak lama lagi dia akan segera sadar. Ini adalah sebuah keajaiban, Dok. Dia udah koma begitu lama. Kemauan hidupnya sangat tinggi. Sepertinya dia tidak rela meninggalkan sesuatu yang penting baginya. Dokter benar. Padahal saat pertama kali sampai di sini, kondisinya sangat mengenaskan. Kalau dulu kita terlambat menyelamatkannya, mungkin dia sudah meninggal. Apa kita akan menghubungi keluarganya, Dok? Saya ingin menghubungi keluarganya. Tapi sayangnya, data identitas dia terbakar habis. Benar, Dok. Kamu pantau terus perkembangannya ya. Saya harus pulang setelah ini. Baik, Dokter Alexa. Aku pulang. Tumben pulangnya agak telat, Dek. Ada pasien darurat lagi. Gak ada kok. Cuma ada perkembangan dari pasien yang koma setahun itu. Pasien istimewa ya. Apaan sih? Biasa aja kali. Aku gak punya pasien istimewa. Kakak ini peka lah orangnya. Kamu tuh perhatian banget sama pasien koma itu. Beda sama yang lain. Hah, dia kan pasien aku. Jadi wajar dong kalau aku perhatian sama dia. Tapi kamu pernah bilang sama kakak kalau dia ganteng banget. Ya dia emang ganteng banget. Padahal awal datang ke rumah sakit, wajahnya terbakar 40%. Apa kamu naksir sama cowok itu?
Gak mungkin lah naksir sama dia. Lagi pula, dia selalu mengigau nama cewek. Ah, jadi dia udah punya cewek? Ya, pupus deh hati adekku ini. Dah, aku mau makan terus mandi. Capek seharian di rumah sakit. Oh iya, besok ikut kakak makan-makan di restoran bucin ya. Widih, ada angin apa nih? Kakakku yang pelit tiba-tiba ngajak makan ke restoran mewah. Kakak baru jadian sama cewek yang inceran kakak. Perjuangan 8 bulan ini gak sia-sia. Cewek yang tunangannya meninggal kecelakaan itu, Kak. Iya, akhirnya dia nerima perasaan kakak dan membuka hatinya buat kakak. Selamat ya, Kak. Aku ikut bahagia dengernya. Ya udah, besok aku ikut ke restoran bucin ya. Hari ini aku yang traktir, kalian makan aja sepuasnya. Enggak ah, paling-paling gue disuruh bayar sendiri ntar, kayak 6 bulan lalu. Kagak elah, suzon banget lu sama gue. Akhirnya, kalian berdua jadian juga. Aku ikut senang lo dengernya. Iya Virgo, Ref effort banget selama 6 bulan ini. Aku jadi dulu liatnya. Oh iya kenalin, ini adik kandung aku. Dia seorang dokter spesialis. Hai semuanya, kenalin aku Alexa, adiknya Kak Ref. Salam kenal ya Alexa, kamu cantik banget. Kakak juga cantik banget. Gak salah kalau kakakku jadi bucin goblok 6 bulan ini. Enak aja bucin goblok. Kakak tuh bucin effort. Apalagi untuk seorang Alicia Valeri. Alicia Valeri? Kayak pernah denger namanya di mana ya? Iya, namaku Alicia Valeri. Kayaknya di sini cuma Alexa aja nih yang gak punya pasangan. Bener, kamu gak keberatan jadi obat nyamuk 2 pasangan bucin. Gak apa-apa kok, aku mah apa tuh, anggap aja angin kentut. Dia tuh naksir sama pasiennya yang koma setahun. Kakak, Hah? Serius Alexa? Cowok itu beruntung banget bisa disukai sama dokter cantik kayak kamu. tapi kayaknya dia cinta sama cewek lain. Selama janur kuning belum melengkung mah sikat aja. Jodoh gak ada yang tahu. Bener, dulu aja gue nikung Virgo dari pacarnya yang playboy itu. Makasih ya semuanya. Doain aja dia cepet sadar dan aku bakal nyatain perasaanku ke dia. Semangat ya dek, apalagi kamu udah ngerawat dia selama setahun kan? Iya kak, tapi aku takut dia nolak aku. Jangan pesimis Alexa. Kamu cantik dan baik, dia pasti mau sama kamu. Makasih ya Kak Alicia. By the way, kapan nih kalian nikah? Itu sih terserah sama Ref aja. Kayaknya sih secepatnya dek, sebelum Alicia berubah pikiran. Kalau gitu, langgengnya buat kalian berdua. Halo? Apa? Saya segera ke sana. Ada apa dek? Pasien koma itu sadar kak, aku harus segera kembali ke rumah sakit. Dokter Alexa, akhirnya Anda datang juga. Gimana keadaan dia sekarang? Sepertinya masih linglung. Coba dokter deketin dia. Dia ganteng banget kalau dari deket gini. Aku ada di mana? Berapa lama aku nggak sadar? Kamu di rumah sakit, dan kamu koma setahun. Ini sebuah keajaiban kamu bisa sadar lagi. Apa? Setahun? Nggak, aku harus keluar dari sini dan ketemu sama tunangan aku. Dia pasti nyariin aku. Jadi dia udah punya tunangan. Aku nggak punya harapan sama sekali. Dok, tolong izinin aku keluar dari sini. Aku harus ketemu tunangan aku. Walaupun aku izinin, tapi kondisi kamu masih lemah. Kamu masih harus pakai kursi roda. Tapi aku harus ketemu tunangan aku dan jelasin semuanya, Dok. Dia pasti depresi setahun ini. Ya udah, kamu kasih tahu aku alamat tunangan kamu. Biar aku yang ngabarin dia. Makasih ya, Dok. Dia tinggal di perumahan bucin nomor 8. Nama kamu? Soalnya semua identitas kamu terbakar habis. Aku Alicia Adler. Kamu Dokter Alexa kan? Aku baca di meja kamu tadi. Iya. Ya udah, nanti sore aku ke rumah tunangan kamu ya. Aku tunggu kabar baiknya ya, Dok. Maaf ngerepotin. Jadi ini rumah tunangannya Alessio. Itu kan mobilnya Kak Ref. Aku pulang dulu ya, sayang. Sekalian mau nyari gaun pengantin yang indah buat kamu. Iya sayang, aku udah gak sabar memulai hidup baru sama kamu. Loh, Kak Ref, Kak Alicia, kok kalian ada di sini? Alexa, kamu ngapain di sini? Kok kamu tahu rumahnya Alicia? Apa? Ini rumahnya Kak Alicia? Gak mungkin.
Kamu kenapa, Alexa? Wajah kamu kelihatan pucat. Aku baru keinget kenapa nama Alicia sangat familiar. Alessio sering mengigau nama Alicia. Ada apa, Dek? Oh, nggak apa-apa kok. Aku nggak boleh ngerusak kebahagiaan kakakku dan Alicia. Alexa, jelasin sama kakak. Kakak tahu kamu nyembunyiin sesuatu. Aku nggak yakin apa aku boleh cerita ini sama kalian berdua. Hah? Kenapa kok nggak boleh? Kamu mau cerita apa? Kak Alicia, apa nama mantan tunangan kamu itu Alessio Adler? Hah? Iya. Kok kamu tahu? Padahal aku nggak pernah ngasih tahu kamu soal dia. Aku juga nggak pernah nyebutin nama Alessio di depan Alexa. Alessio, dia adalah pasienku yang koma setahun itu. Dan dia udah sadar. Apa? Jadi Alessio masih hidup? Dia belum meninggal? Iya, dia masih hidup. Saat dia sadar, dia langsung nyariin kamu, Kak. Gak mungkin. Kenapa takdir mempermainkan aku kayak gini sih? Jadi tunangan Alicia masih hidup. Sepertinya aku nggak punya kesempatan sama sekali. Di saat aku susah payah membuka hatiku untuk orang lain, dia malah kembali. Alicia, kalau kamu mau balikan sama Alessio, aku nggak bakal ngelarang kok. Aku ikhlas. Kamu ngomong apa sih? Jujur, aku lega Alessio masih hidup. Tapi perasaanku udah gak ada buat dia. Sejak kamu membuktikan effort dan perjuangan kamu buat aku 6 bulan lalu. Hatiku sepenuhnya udah jadi milik kamu, Rev. Dan kita akan tetap menikah. Alicia, makasih karena udah milih aku. Nanti malam kita jenguk Alessio di rumah sakit. Sekalian aku mau balikin sesuatu ke dia. Iya sayang, aku bakal nemenin kamu. Dan kita hadapi bersama ya. Alexa, tolong sampein ke Alessio kalau nanti malam aku bakal ke rumah sakit nemuin dia. Iya, Kak. Kamu udah kembali. Apa kamu ketemu sama Alicia? Gimana tanggapan dia? Alessio, aku udah ketemu sama Alicia. Bentar lagi dia datang ke sini jenguk kamu. Benarkah? Aku udah gak sabar buat ketemu sama Alicia. Aku kangen banget sama dia. Kamu harus tabah ya, Alessio. Mungkin ini terakhir kalinya kamu ketemu Alicia. Maksud kamu? Alicia udah punya tunangan dan akan menikah bulan depan. Apa? Itu gak mungkin. Dia cinta banget sama aku. Dia gak mungkin bisa cinta sama cowok lain. Tapi itu kenyataan, Alessio. Kamu harus bisa menerimanya. Dokter bohong kan? Siapa cowok itu? Cowok itu adalah kakak kandungku. Dia udah berjuang menyembuhkan luka hati Alicia selama 6 bulan ini. Apa? Jadi Alicia terluka gara-gara aku? Ini salahku. Aku udah kehilangan dia. Apa gunanya aku hidup? Kenapa kamu nampar aku? Aku gak suka ya kamu ngomong gitu. Kamu gak hargai aku yang udah rawat kamu setahun ini. Aku ngerawat kamu tanpa bayaran sepeser pun. Karena aku berharap kamu bangun. Dengan enaknya kamu bilang kalau kamu gak mau hidup lagi. Maaf, dan makasih udah ngerawat aku setahun ini. Aku mau ke depan dulu. Alicia dan kakakku udah datang. Aku mau jemput mereka. Alessio, kamu beneran masih hidup? Syukurlah. Alicia, aku udah tahu semuanya dari dokter Alexa. Apa benar kamu mau nikah sama cowok lain? Itu bener, Alessio. Kenalin, dia Rev, tunanganku. Dia yang udah nyembuhin aku dari depresi. Hai Alessio, Alicia sering cerita tentang kamu. Makasih ya, kamu udah jagain dia selama ini. Jadi selama ini aku cuma jagain jodoh orang ya? Mau gimana lagi? Aku nitip Alicia ya, Rev. Mungkin aku egois kalau bilang gini. Tapi tolong kamu ikhlasin Alicia ya. Jujur, aku berat buat ikhlasin Alicia. Karena dia adalah segalanya buatku. Aku tahu, tapi Alicia adalah segalanya buat aku juga sekarang. Alessio, dulu aku selalu berharap kalau kamu masih hidup dan selalu menyebut nama kamu dalam doaku. Tapi seiring waktu, aku sadar kalau hidup aku harus terus berjalan. Revla yang ngajarin aku untuk bertahan hidup tanpa harus melupakan kamu, Alessio. Jadi selama ini, kamu udah terbiasa hidup tanpa aku ya? Aku ngerti, Alicia. Aku mau balikin cincin berlian ini. Aku gak bisa nerima cincin semahal ini, Alessio. Jujur, kamu adalah orang yang paling aku cintai di masa lalu. Tapi sekarang, aku hanya mencintai Rev. Iya, Alicia.
Aku doain semoga kamu bahagia ya sama Rev. Aku udah ikhlasin kamu. Thanks ya Alessio. Aku janji bakal menjaga dan mencintai Alicia sepenuh hati. Sepertinya aku juga harus membuka lembaran baru mulai sekarang. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu ini nggak peka ya orangnya. Padahal ada cewek yang begitu tulus di samping kamu selama ini. Siapa? Siapa lagi? Tuh, Dokter Alexa. Dulu dia pernah curhat kalau dia jatuh cinta sama pasiennya yang koma setahun. Hah? Kak Alicia? Bener Alessio, adikku ini gak pernah jatuh cinta. Sekalinya jatuh cinta sama cowok yang sekarat. Bayangin aja, setahun ini dia merawat kamu tanpa pamrih, menyekat tubuh kamu, dan menjaga kamu. Bahkan saat tubuh dan wajah kamu terbakar, dia masih nerima kamu apa adanya. Apa itu semua benar, Dokter Alexa? Maafin aku kalau aku nggak profesional sebagai dokter dan jatuh cinta sama pasienku sendiri. Selama aku koma, aku ngerasa ada orang yang setiap hari membaca cerita buat aku. Itu aku. Kadang, aku juga suka mendengar suara nyanyian yang indah samar-samar. Itu juga aku. Jadi kamu orangnya yang selalu menyemangati aku buat bangun. Alessio, aku berani jamin kalau adikku adalah wanita yang baik dan setia. Tolong pertimbangin dia ya. Rev, benar. Siapa tahu dengan musibah ini, kita bisa nemuin jodoh kita yang sebenarnya. Aku butuh waktu buat mikir, dan aku harus bicara 4 mata dengan Alexa. Ya udah, kalian berdua ngobrol aja. Aku mau balik sama Rev. Alessio, jangan terbebani sama kata-kata mereka ya. Aku nggak terbebani kok. Malahan aku pikir kata-kata mereka masuk akal. Dengan musibah ini, aku jadi ketemu sama kamu. Mungkin Alicia emang bukan jodohku. Alexa, apa kamu mau membantu aku bangkit dan membuka lembaran baru? Tentu aja aku mau. Aku udah lama nungguin saat ini tiba, Alessio. Udah jangan nangis. Tunggu aku pulih ya, supaya kita bisa jalan-jalan dan PDKT. Iya, Alessio. Gimana perasaan kamu sekarang sayang? Udah lega? Hah? Jujur aku lega dan plong banget. Kayak semua beban berat di pundakku terangkat semua. Tadi aku deg-degan banget. Takut kamu balikan sama Alessio dan ninggalin aku. Itu nggak mungkin sayang. Aku emang seneng Alessio masih hidup, tapi aku udah nggak cinta sama dia. Cintanya sama siapa dong? Masih nanya, malas aja jawabnya. Ngambek. Tapi kamu gemesin banget kalau manyun-manyun gitu. Hah? Sayang, kamu? Siapa suruh manyun-manyun? Hah? Minimal aba-aba dulu kek kasih tahu aku. Kan emang sengaja biar kamu kaget. Sekarang aku udah nandain kamu. I love you Alicia. Dasar nakal. I love you too, Rev.